Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Qohar Muslimah, Ibu Hajah Warma, Ibu Hajah Sana, Ibu Hajah Manuna Ustazah yang tadi telah memimpin kita untuk membaca Yasin Fadilah ya, dan seluruhnya ibu-ibu Ustazah dari berbagai Majelis Ta'lim, ibu-ibu Hajah dan calon-calon ibu Hajah, ibu-ibu solehah ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga yang hadir pada hari ini yang sakit sehat, yang rezekinya mampet diluaskan, yang hutangnya bejibun dilunaskan, Allah lunaskan, amin. Yang kenceng aminnya hutangnya banyak. Yang punya masalah dengan keluarga, Allah berikan jalan keluar. Anak-anak cucu kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya megang ini kirain whiteboard, ternyata bukan ya. Kalau whiteboard kan kita ngaji pakai udah lama nggak pakai whiteboard ya. Nah bukan ini, saya bukan whiteboard. Ibu lihat di grup masing-masing, grup Al-Qohar, temanya itu keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah. Bisa dibukakan, punya grup kan, yang punya handphone? Yang punya handphone? Punya, silakan dibuka, ada temanya, ada. Nggak punya pulsa Ustadz. Minta temennya aja pulsanya. Bisa dibukakan, ada kan? Temanya adalah hari ini nggak kitab hadis arba'in dulu Ibu ya. Karena bulan Dzulhijjah, jadi temanya tentang keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah. Ya, kita nggak hadis dulu karena yang agak aktual, Silakan dilihat di handphone masing-masing. Saya sudah nulis tuh ya, bisa dibuka kan? Kalau nggak bisa buka berarti nggak ada pulsanya. Ya, grup Al-Qohar atau di Ibu Hasanah, Ibu Warma juga saya kirimkan. Saya punya nomor handphone cuma Bu Hasan, Bu Warma sama grup. Jadi nggak tahu yang lainnya. Ada kan? Udah buka udah? Ya, nggak ada handphonenya berarti. Nggak apa-apa. Sekarang begitu. Jadi ilmu itu bisa diakses di handphone. Jadi jangan handphone itu mainnya cuma WhatsApp doang. Mainnya cuma apa? Cuma TikTokan doang. Saya juga main TikTok Bu. Tapi TikTok saya isinya adalah ilmu dakwah. Jadi pengen tahu TikTok saya namanya Saifullah Kabita. Tahu Kabita itu kalau bahasa Sunda artinya kepengen sukses, kepengen masuk surga. Ya Bu ya. Ada Bu ya? Udah belum?
Nah, isinya ini nih pertamanya tuh. Ya kan? Keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah. Ada fotonya nggak? Ganteng nggak? Ada fotonya, ganteng nggak? Kata istri saya, katanya saya yang orang paling ganteng. Kata istri. Nah, hari ini saya jelasin itu. Jadi kalau ibu baca silakan baca, tapi saya jelasin sebab banyak yang nggak punya handphone kan. Begini Bu, hari ini masuk tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Saya yakin kalau ibu-ibu sih rajin pada puasa semua ya. Alhamdulillah. Sebelum menjelaskan amalannya, keutamaannya dulu. Bulan Dzulhijjah itu salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang mulia. Artinya begini Bu, kalau ibu beribadah, beramal soleh di 4 bulan ini, pahalanya berlipat-lipat ganda. Bahkan hampir disamakan dengan Ramadan. Wabil khusus bulan Dzulhijjah. Sehingga Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, pernah bersabda begini, syahroni, 2 bulan, layan kusoni, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat, ya, yang ada keutamaan, yang ada keistimewaan. Syahrul Ramadan wa syahrul Dzulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. 2 bulan ini mulia, istimewa, sampai disandingkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa keistimewaannya? Silakan dilihat di handphone, ya enggak? Oke, saya jelasin aja Ibu ya. Ya, keistimewaan yang pertama, Allah bersumpah dengan bulan ini. Ya, keistimewaan pertama bulan Dzulhijjah, Allah bersumpah dengan bulan ini. Silakan Ibu buka di surah Al-Fajr ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin as. Demi waktu subuh, demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Langsung terjemahin tafsirnya. Dan demi genap dan ganjil. Apa maksudnya? Ya, nanti kalau ini mah bacanya di rumah aja dah. Ini saya jelasin aja Ibu ya. Ini bahasanya bahasa koran. Ini sebenarnya koran. Kalau dulu kan koran, sekarang nggak ada koran. Sekarang media sosial. Ya, kalau Ibu tentang haji, nanti saya kirimkan tentang haji. Tentang haji mabrur. Apa orang yang cirinya haji mabrur? Itu juga saya udah nulis di ROL, Republika Online. Alhamdulillah ta'adus binikmah. Saya ini nggak ada waktu nganggur. Kalau di rumah, selain nyapu ngepel Neriska nggak mau saya, nggak bisa. Saya nyapu ngepel, yaitu kerjanya nulis Bu. Nulis terus. Bahkan sebulan Ramadan kemarin 3 buku saya nulis. Alhamdulillah, 3 buku Bu. Bukan 1 buku, 3 buku. Kenapa belum terbit? Nggak ada fulus. Makanya saya nyari fulus. Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus gitu ya. Belum ada fulusnya. Tapi insya Allah bulan Juli akan terbit. Insya Allah. Satu-satu dulu terbitnya. Karena mahal, biaya penerbitan buku itu mahal Bu. Ya Bu ya. Makanya nulis yang sedikit-sedikit aja nih. Ini namanya inilah.com. Ini yang punya orang jamaah tablik nih Bu. Ini orang kaya raya. Kaya dermawan. Kalau kaya enggak dermawan, saking dermawannya. Nih waktu itu saya ajak Pak Haji Sanusi dan lain-lain ke subuh di masjid beliau. Masjid Maghfirah Gandaria. Kemudian belum mengumumkan jamaah yang belum ke Mekah siapa? Saya sudah, Pak Haji Sanusi sudah. Akhirnya ada 5 orang terpilih. Besok bikin paspor, minggu depan kita berangkat umroh. Tuh begitu tuh, saking dermawannya. Kemudian dia kan menunaikan ibadah haji lagi. Hampir setiap tahun haji, hampir setiap bulan, hampir setiap tahun umroh sampai berkali-kali, haji pun berkali-kali. Jamaah rahimakumullah, saya doakan mau berangkat haji. Nah, ketika salaman, semua jamaah dikasih uang Bu. Nggak percaya tanya aja yang ikut sama saya. Ada yang 100, ada yang 300, semua jamaah tuh. Sholat subuh, pokoknya berkah sholat subuh sama ustadz katanya dapat duit 300.000 seorang. Bayangkan Bu, kalau di sini sholat subuh 300.000 seorang, insya Allah kepenuh sampai keluar-luar. Sholat subuh. Iya, alhamdulillah. Loh, itu jamaahnya, apalagi ustadznya,
Alhamdulillah. Apalagi Ustadz. Nah inilah tulisan saya dikirim ke sini. Tapi syaratnya harus banyak nulis ya Bu ya. Ya ini boro-boro nulis, baca buku juga males, baca kitab males ya. Nah, jadi pertama dalam ayat pertama wal fajri demi waktu subuh. Jadi makanya Bu, kalau bisa kalau ibu masih punya suami, punya anak laki-laki, punya cucu, coba semuanya kalau bisa usahakan sholat subuhnya jangan di rumah. Usahakan di masjid atau di musola. Kalau perlu ibu siram. Atau ngomongin begini, nah kalau kamu tidak sholat berjamaah subuh di masjid, lebih baik kamu kalau sholat subuh di rumah pakai mukena warna pink nih sudah beliin. Nah, ini susah banget disuruhnya kan, disiram udah nggak bisa, dibangunin susah, udah sholat beliin mukena warna pink. Insya Allah dia akan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya doain maksudnya. Kalau nggak mau juga doain lah. Ya Allah jadikan anak-anak hamba, suami hamba yang selalu berjamaah di masjid. Wabil khusus waktu subuh. Kenapa? Allah bersumpah dengan waktu subuh. Doa mustajab, dosa diampuni. Malaikat malam, malaikat siang hadir Bu. Saking hadirnya malaikat itu, kalau ibu sedekah di waktu subuh, mustajab. Ibu pengen apa? Mau umroh, mau haji, mau kurban, doa waktu subuh diiringi dengan sedekah. Gak usah banyak-banyak, 1 juta aja ikhlas lebih baik daripada 1000 nggak ikhlas. Ya, bener ya? Maksudnya sedekah itu yang penting ikhlasnya. Kapan? Waktu subuh. Kenapa Ustaz waktu subuh? Karena malaikat mencari, mendoakan orang yang sedekah di waktu subuh. Apa kata malaikat? Ya Allah ganti rezekinya, tambahkan rezekinya, kabulkan hajatnya ya Allah. Tuh. Nah kayak sholatnya di rumah Ustaz gampang. Nggak apa-apa kalau ibu di rumah, yang penting suami ibu, anak laki-laki ibu, cucu laki-laki ibu, semuanya ke masjid. Lalu bikin kotak amal sendiri, sedekah subuh dikumpulin untuk pembangunan Masjid Nurul Falah, untuk pembangunan Qalbun Salim yang belum selesai. Itu Bu, misalnya dikumpulin lalu disedekahin. Insya itu ada Bu jamaah Qalbun Salim zikir, itu bawa uang. Katanya Ustaz, alhamdulillah saya setiap subuh saya infak Ustaz, sebulan sekali saya kasih ke Ustaz. Itu ada yang begitu tuh Bu. Rezekinya bertambah, rezekinya mudah, urusannya lancar, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sedekah subuh, insya Allah. Nah, baru ayat yang kedua masuk nih materi kita. Walayalin asrin, demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, tapi Ibnu Abbas menjelaskan yang lain asrin itu maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah nih. Sekarang tanggal kedua, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulia istimewa. Ada apa dengan keistimewaannya nanti setelah kita jelasin, setelah pesan-pesan berikut ini. Yaitu ayat yang ketiga maksudnya. Apa ayat yang ketiga? Wasab'i wal watri. Demi genap dan demi ganjil. Genap itu maksudnya tanggal 8 Dzulhijjah, ganjil itu tanggal 9 Dzulhijjah. 8 namanya Tarwiyah, 9 namanya Arafah. Tuh kaitannya tuh sekarang. Ya. Keutamaan yang kedua, saya jelasin keutamaan dulu ya, baru nanti amalan. Keutamaan yang kedua disebut oleh Rasulullah Abdul Ayyam, seutama-utamanya hari. Abdul Amal, seutama-utamanya amalan itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Sederhananya begini Bu, Ramadan istimewa. Kenapa istimewa? Karena turunnya Al-Quran, ibadah berlipat ganda pahalanya. Lalu apa Ramadan mulia? Yang termulia di tanggal berapa Bu? Di akhir Ramadan 21 sampai 30. Adanya apa? Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar artinya? Ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Kapan? Di akhir Ramadan. Lailatul Qadar. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu luar biasa. Dan ibadah dan peristiwa yang terbesar dalam sejarah kenabian Rasulullah itu malam. Misalnya apa? Misalnya Lailatul Qadar terjadi kapan? Malam hari. Ya, kemudian apa? Nuzulul Quran, malam hari turun Al-Quran. Kemudian Isra Mi'raj turunnya kapan? Malam hari juga kan? Subhanallazi asra bi abdihi
Laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya wanita. Astagfirullahaladzim. Suzon duluan. Wanita yang gemar bangun sholat malam. Kalau wanita malam di Solo di Jampang no, namanya jablay. Tahu jablay Bu? Iya, cabe-cabean. Tahu cabe-cabean? Kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam? Nah, ini namanya malam ngayap mulu. Auzubillahimin. Jangan sampai ya Allah hindarkan, jauhkan dari itu semua ya Bu ya. Ya Allah ya Rabbana. Nah, Zulhijjah beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan istimewanya akhir. Kalau Zulhijjah awal. Kalau Ramadan di akhir ada Lailatul Qadar. Nah, Zulhijjah di mana? Di awal, tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Kenapa? Kata Rasulullah, Abdul Ayyam, seutama-utamanya hari. Utama hari itu artinya ibadah yang paling istimewa di bulan Zulhijjah. Apa saja? Apa saja? Yang penting namanya ibadah. Ada ritual, ada sosial. Kalau ada whiteboard enak nih. Ibadah itu ada dua Bu ya. Ibadah ritual, ibadah sosial. Ritual itu hubungan kita kepada Allah. Sosial hubungan kepada sesama manusia. Sebab ada orang ritualnya bagus, sosialnya tidak bagus. Dia bukan orang bertakwa. Contoh, rajin sholat tapi rajin gibah, ada nggak? Rajin puasa tapi ngurumpi juga rajin. Hasut, iri hati, dengki sama tetangga rajin. Berarti dia soleh ritualnya, sosialnya tidak soleh. Dia ahli neraka Bu. Na'udzubillahimin. Atau juga sholatnya rajin tapi sedekahnya bakhil bin pelit alias kikir bin buntut gasiran pantat kuning bonontot. Ada nggak yang begitu Bu? Saking kikirnya bolnya sampai nontot. Na'udzubillahimin. Ada nggak tuh? Sedekahnya rajin, sedekahnya rajin tapi sholatnya nggak rajin. Ada juga? Ya, ada juga kebalikannya. Makanya orang beriman ritualnya harus bagus, sosialnya harus bagus. Apa kata Allah? Inna a'tayna. Ayat yang kedua apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan kurban. Makanya insya Allah semuanya di sini rajin sholatnya. Amin. Dan rajin kurbannya. Ya Bu, insya. Ya, ini kan Idul Adha, Idul Kurban. Insya Allah semuanya berkurban dengan kambing, dengan sapi, dengan onta. Yang penting jangan sampai korban. Nah, kenapa Bu korban perasaan? Suaminya kawin lagi. Auzubillahimin. Canda ya Bu ya. Sebab ada yang ngantuk di belakang. Ya, yang pertama ibadah. Ya, sekarang amalannya. Amalannya yang pertama puasa sunnah. Semoga kalau puasa mah saya nggak ragu-ragu lagi dah. Kalau ibu paling rajin. Tapi kadang-kadang Ustadz puasanya rajin, ngurupinya juga rajin, gosipnya ngajin katanya. Waduh, kenapa? Oh iya silakan Bu, semoga cepat sehat, sembuh, sehat walafiat, amin. Kita doakan semoga ibu dalam keadaan sehat, ya semua terapinya berhasil dan panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, makasih Bu ya, ya Allah. Fi amanillah, dalam keamanan Allah, berkah dunia akhirat, amin ya Allah ya. Nah, jadi sampai puasa ya. Puasanya kapan Ustaz? Kalau ibu mampu 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kira-kira ibu berapa hari mampunya Bu? Ya, enggak apa-apa. Ya, kalau mampu 9 hari, alhamdulillah. Mampu 5 hari, alhamdulillah. Mampu 4 hari, alhamdulillah. 3 hari, alhamdulillah. 2 hari, alhamdulillah. 1 hari, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai tidak puasa. Ya, wabil khusus yang paling banyak manfaatnya, banyak fadilahnya puasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kenapa 9 Ustadz? Karena 9 itu Yaumul Arafah, hari Arafah. Yaumul Akbar, hari besar. Yaumul Rahmat, hari kasih sayang Allah.
Yaumul maghfirah, hari ampunan dosa, hari di mana dibebaskan orang yang di neraka disiksanya, orang yang dikubur disiksa dibebaskan hari itu. Hari Arafah, hari di mana doa dikabulkan, hari yang di mana kalau punya hajat Allah pasti mudahkan. Kalau ibu punya cita-cita, pokoknya sampaikan kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Yakinilah Yaumul Arafah. Makanya barengi dengan puasa Arafah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau orang melaksanakan ibadah haji, dimakruhkan, disarankan jangan puasa. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan ibadah puncaknya haji, wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam, wukuf artinya muhasabah. Arafah semakin ma'rifatullah, semakin kenal dengan Allah, semakin cinta, semakin ikhlas. Itulah Arafah namanya, ma'rifatullah. Kalau orang semakin kenal dengan Allah, apapun yang terjadi semakin dekat dengan Allah. Allah pasti berikan jalan keluar. Makanya saya nulis pernah buku 7S menghadapi masalah. Masalah itu masalah, Bu. Masalah itu singkatan, Bu. Masalah, masa mengenal Allah. Jadi kalau ibu punya masalah, berarti saat itulah kita harus kenal dengan Allah. Masa waktu, masalah, masa mengenal Allah. Mas kan benar kan? Benar itu. Makanya kalau nggak ada masalah berarti kita belum kenal dengan Allah. Pasti hidup ini dari masalah ke masalah. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang seneng, kadang susah. Kadang marah, kadang tenang. Kadang syukur, kadang-kadang lupa diri. Kadang-kadang lagi enak, rajin tahajud. Lagi malas, lagi mumet, boro-boro tahajud. Ustaz, sholat wajib pun sekenanya. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, puasa ya, berapa hari? 9 hari. Ya, saya ujarkan lagi niatnya supaya jangan lupa. Dari tanggal 1 sampai 7 niatnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin fi sahril Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa di bulan Dzulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau dari tanggal 1 sampai 7 niatnya sama. Tanggal 8 niatnya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin fi yaumi tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa di hari tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Nah puncaknya tanggal 9. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin fi yaumi arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa di hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau 9 hari alhamdulillah mantap. Kalau 3 hari bagus, 2 hari bagus, 1 hari paling tidak. Tanggal 9-nya jangan sampai tidak. Jangan sampai kecuali lagi uzur, sakit atau mencret atau menstruasi. Ya kan ya? Ya kan enggak puasa kan? Iya. Nenek ada gak nenek men, Bu? Ada nenek men. Nenek genit. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya saking sehatnya, umur 60 tahun men, umur 80 tahun men. Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah. Makanya dia hamil ketika usia 80 tahun. Pernah dengar kan? Pernah dengar, Bu? Siti Sarah hamilnya usia berapa? 80 tahun. Berarti masih men juga kan? Nah iya tuh, saking sehatnya. Sarah itu orang yang paling cantik. Saking cantiknya, Bu, itu Namrus, Raja Namrus itu pengen punya istri Sarah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, 80 tahun nggak punya anak. Akhirnya dipaksa suaminya kawin lagi. Ya, dipaksa kawin lagi oleh Sarah. Alhamdulillah setelah dipaksa mau juga. Makanya saya kalau pengen kawin lagi dipaksa dulu. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dipaksa ya? Dipaksa. Kira-kira ibu bisa memaksa supaya kawin lagi suami? Karena nggak punya anak. Ya gimana maksa? Ya mungkin nggak punya anak. Akhirnya dipaksa. Dan yang dipaksa itu ternyata pembantunya. Siapa namanya? Siti Hajar. Nah, Siti Hajar nikah dengan Ibrahim, hamil. Setelah ketika hamil, Sarah hamil juga.
Itulah setelah lahir Siti Sarah namanya Nabi Ishak, lahir dari Ismail namanya setelah dari Siti Hajar namanya Ismail. Dua-duanya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Doanya apa? Rabbi habli minas, ya Allah karuniakan hamba anak yang soleh. Jangan sampai lupakan doa ini, Bu, supaya yang penting anak itu soleh. Yang penting soleh, doa Nabi Ibrahim. Makanya anaknya soleh, cucunya soleh semua. Cucunya siapa? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Itu cucu dari Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail terus cucunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat doa yang ringkas, Rabbi habli minas sol. Doa itu nggak usah banyak-banyak, yang penting meresap di hati, ya Bu ya. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya, puasa ya. Apa kata Nabi? Man soma yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, yukaffiru sanatan madiyatain. Allah akan hapuskan dosanya tahun lalu dan tahun akan datang. Jadi 2 tahun Bu Allah ampun dosanya. Lalu bagaimana caranya Allah ampun dosa yang tahun akan datang? Kata ulama menjelaskan di sini, yaitu Allah cabut, Allah hilangkan keinginan berbuat dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua bisa puasa. Saya nih Bu, terus terang, tanggal 1 kemarin puasa. Masya Allah, memang berat puasa Zulhijjah ya. Tanggal 2 tadi, waduh, yang kayaknya berat ini ya. Ya dah, hari ini nggak puasa dulu ya. Ya dah, akhirnya tadi nggak puasa karena disiapin makan kuliah subuh tadi di Masjid Nurul Jihad. Jadi nggak puasa dulu hari ini. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting tanggal 9 ya, 8 dan 9 ya. Ya Bu ya. Ya emang nggak kuat kalau nggak biasa nggak Bu. Kalau ibu pun kuat. Iya. Tapi nggak kuat mulutnya. Ngomongin orangnya nggak kuat. Puasanya mah kuat. Ngomongin orangnya Ustadz. Kalau ketemu orang tuh pasti aja. Mbak gimana Mbak ya? Itu tuh dia itu tuh tetangga kita tuh kan punya mobil kan. Ini suaminya kan ngomongin orang lagi akhirnya itu kan ya Bu ya. Iya. Ya tapi kalau di sini mah nggak ada sih ya. Nggak ada, lagi ngaji. Masa ngomongin orang? Aduh. Insya Allah ya Bu. Amalan pertama puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Yaum Arafah itu Bu, kalau bisa selama puasa manfaatin banyak doa. Kenapa? Karena di Padang Arafah orang banyak doa, banyak zikir, ibu juga doa. Amalan lagi apa Ustadz? Pokoknya kalau banyak zikir, banyakin zikir. Kalau bisa hatamin Quran 9 hari, bisa nggak? Insya Allah, hatam Quran 9 hari. Nggak mampu hatam Quran 9 hari Ustadz, ya paling baca surah Yasin dah. Surah Yasin nggak bisa, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk, Al-Muzammil. Seperti amalan 7 surah. Dari amal Ustadz tadi 7 surah setiap hari. Yang dibaca setiap zikir sebelum di Qalbun Salim kita baca 7 surah dulu. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Mujamil, surah Jin dan surah Al-Fajr. Minimal 7 surah ada. Ya, selama 9 hari manfaatkan. Pokoknya ibadah apapun pahalanya berlipat ganda Bu. Sama dengan Ramadan. Mau zikir, mau sholawat, mau baca Quran. Apalagi kalau ibu punya masalah. Ini saya sudah diijazahkan oleh ulama, oleh Kiai Haji almarhum Sofwan Nizomi, juga mualim Syafi Hazami. Amalan kalau pengen hajat ibu dikabulkan, pengen Bu baca, mungkin udah pernah disampaikan ya, surah Al-Insyirah 11 kali selesai sholat 5 waktu, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. 11 kali surah Al-Insyirah. Tapi jangan begini bacanya. Al-Nasr, 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 Al-Insyirah, Al-Insyirah. Jangan begitu. Baca lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 11 kali selesai zuhur, selesai asar, maghrib, isya, subuh. Coba nanti ibu amalkan, urusan apapun lancar, utang lunas, rezeki mudah, yang sakit sehat,
anak soleh soleha. Makanya kata Allah apa? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa enggak Al-Insyirah, Bu? Ya hafal deh ya, masa enggak hafal Alam Nasrah? Itu amalan itu luar biasa tuh. Ya Bu, insya. Nah, amalan pertama puasa dan amalan zikir lainnya yang Ibu mampu. Amalan yang kedua takbiran. Kapan? Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari 5 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Nanti dianggap udah lebaran. Bah ini Ustadz. Jadi pokoknya dari tanggal berapa, Bu? 9, 10, 11, 12, dan 13. Kenapa Ustadz tanggal 9? Memang sudah sunnah. Ketika puasa Arafah kita sudah boleh takbiran. Jadi boleh takbiran dari tanggal 9, Bu. Kalau kita kan biasanya tak malam takbiran aja ya. Enggak, dari tanggal 9. Ini beda dengan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri hanya semalam doa. Selesai sholat Id, selesai waktu takbiran. Ini kadang-kadang ada masjid habis sholat Zuhur takbiran terus. Padahal sudah selesai takbiran. Karena memang waktunya hanya sampai sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha 5 hari 5 malam. Bagaimana caranya? Selesai sholat 5 waktu. Nah kalau jamaah haji enak nih. Sedang mau apa? Mau melempar jumroh. Takbiran aja takbiran. Allahu Akbar, Allah. Habis itu Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya kan? Takbiran. Ya kan jauh tuh jaraknya, Bu. 6 kilo. Alhamdulillah. Nah Ibu ya aja ya. Yang ngerasain tuh ya. Alhamdulillah kaki saya pada darah. Tapi nikmatin saya, Bu. Pada berdarah, Bu. Karena panasnya. Allahu Akbar. Ya, tapi nikmat aja gitu. Nikmat itu kalau melempar, pengen melempar lagi nih. Melempar apa? Melempar dosa sekarang, Pak. Ya Bu ya. Insya Allah. Nah, itu ibadah yang kadang-kadang sering ditinggalkan. Bagaimana caranya? Pokoknya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Kadang begitu kan. Nih Bu, Ustadz, nih masakan belum selesai, takut angus, nih cucian belum selesai, ya nggak bakal selesai Bu, cucian mah nggak bakal selesai kerjaan rumah. Coba dah minimal 3 kali lah takbiran, kan nggak sampai jam-jaman kan ya, paling berapa menit. Jadi usahakan selesai sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama tanggal 9, 10, 11, 12, 13 takbiran. Insya apa maknanya Bu? Takbiran itu kan membesarkan Allah. Kecilkan dunia ya Allah, kecilkan nafsu, kecilkan harta, kecilkan apa? Emas, berlian, duit, kecilkan ya Allah. Yang besar itu aja Engkau ya Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Dan seterusnya kan? Nah itu maksudnya Bu. Makanya takbiran sunnah hukumnya, dikeraskan boleh ya. Kalau ibu-ibu ya boleh di rumah lah. Ya itu amalan kedua. Amalan ketiga, sholat hari raya Idul Adha. Itu sesuai dengan firman Allah ayat yang kedua. Fasholli li rabbika, sholat dulu. Sebelum sholat, ya ibu beli baju baru. Sunnah hukumnya. Udah beli belum? Ini jangan Idul Fitri doang. Idul Adha juga sunnah. Pakai baju baru. Walaupun murah, harganya 50.000, 3, nggak apa-apa. Yang penting, Mbak, bener Bu, sunnah. Dapat pengen pahala sunnah nggak? Beli mukena baru, beli jilbab baru. Ya, yang sekarang online ada online aja. 50.000 dapat 3 jilbab, nggak apa-apa. Ya, kok murah Ustadz? Yang penting Mbak, baru. Sunnah hukumnya. Kadang-kadang kan Idul Fitri doang baju baru, Idul Adha. Nah, pakai mukena udah sampai 3 tahun buluk-bulukan. Ada kadang-kadang ada itu ibu-ibu mau kena dari mahar mas kawinnya dipakai sampai sekarang nggak pernah ganti-ganti. Ada nggak yang begitu? Nauzubillahimin. Kadang-kadang baju kondangan banyak mau kena itu mulu. Nah ya Bu ya, baju baru sunnah hukumnya. Kemudian apa yang disunahkan? Kita mandi dulu, mandi sebelum sholat Idul Adha, hukumnya sunnah, dapat pahala sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla fi yaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk melaksanakan
sholat hari raya Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi kalau gak ada niat gak ada pahalanya, rugi. Pakai niat, tapi jangan dilafazkan Bu, sebab di kamar mandi ya, di dalam hati aja. Makanya bagi saya boleh saya niat mandi untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha ya, mandi dengan air, dan seperti mandi wajib semuanya harus kena, semuanya harus kena air, harus kena semuanya harus kena. Bukan, maaf Bu ya, sampo, sabun itu bukan syarat mandi dalam Islam, itu hanya mewangi aja. Yang penting air kena, lekuk tubuh harus kena. Pakai sampo boleh nggak? Boleh. Nggak pakai? Boleh. Pakai sabun boleh? Boleh. Nggak pakai sabun? Boleh. Yang penting kena air. Mandi wajib, mandi sunnah sama caranya. Ya Bu ya. Setelah mandi sunnah Ibu jangan makan apa-apa. Lalu sholat. Lalu kapan makannya? Makan yang pertama kali Ibu makan daging kurban. Insya Allah perut kelilit, kelanti. Kan Ibu pengen mengamalkan sunnah kan ya? Sunnahnya begitu sebenarnya. Iya, ya iya Bu. Sunnahnya begitu. Iya, ya dapatnya baru jam 2, belum diolah. Iya, udah kelentan ya, udah nggak apa-apa lah. Habis selesai baru makan gitu. Habis selesai sholat baru makan gitu sunnahnya. Kalau pengen sunnahnya sempurna maksudnya Bu ya. Kemudian setelah itu sholat Idul Adha. Kita niat dulu ya, ini supaya ingetin lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li Idul Adha rokataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Makmuman sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat sholat hari raya Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, Allahu Akbar, setelah takbir Ibu baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Setelah itu takbir yang berikutnya baru membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali rakaat yang pertama, 5 kali rakaat yang kedua. Pernah itu enggak? Nah ya, 7 kali dan 5 kali termasuk takbir, atau ada ulama yang mengatakan 8 kali. 8 kali itu takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua takbir untuk sholat Idul Adha. Takbir yang pertama takbir intikal, takbir yang berikutnya 5 takbir untuk Idul Adha. Di antara takbir baca itu. Ustadz baru takbir udah Allah Akbar, ya imamnya buru-buru kali udah kebelet pipis. Ya, kalau lamaan misalnya masih ada jeda waktu, tambahin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar baru baca lagi, Allahu Akbar baca lagi. Jadi jangan diem, jangan ngelamun. Allahu Akbar, aduh ntar dapat daging nggak ya kurban. Allahu Akbar, ntar enaknya di sate apa? Jangan Bu, banget. Zikirnya itu ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Nah selesai itu barulah kita dengerin simak khutbah Idul Adha. Ini saya udah bilang ke Masjid Salim kemarin Nurul Falah, Ibu maaf sekali lagi, karena ibu-ibu itu kan bedain ceramah dengan khutbah. Kalau ceramah Ibu ngobrol bodoh amat, Ibu ngerumpi bodoh amat, tapi lebih baik dengerin. Tapi kalau khutbah dosa Bu, mendingan Ibu jangan datang ke masjid. Kalau ke masjid Ibu ngobrol ketika khutbah. Kenapa? Bagian dari sholat adalah khutbah. Negur saja nih, negur nih, Mpok jangan ngobrol, Ibu udah dosa. Negur aja dosa. Kapan negurnya? Sebelum sholat. Nah, makanya kalau bisa pengurus masjid ngomong begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada yang ngobrol ketika khotib bacakan khutbah. Jangankan ngobrol, negur orang ngobrol pun udah dosa. Pakot lagauta, kata Rasulullah, sungguh sia-sia sholatmu. Makanya sampai-sampai maaf Bu, ibu yang istiqomah sholat duha diperbolehkan tidak melaksanakan sholat duha di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Diperbolehkan, tapi kalau sholat duha juga nggak apa-apa. Saking pentingnya mendengarkan khutbah sebagai pengganti tidak sholat duha. Usus Idul Fitri, Idul Adha.
Idul Fitri sibuk Lebaran, Idul Adha sibuk kurban. Jadi kita sholatnya kita laksanakan, khutbahnya dengerin, simak. Ustadz khutbahnya lama banget, itu mah salin aja ustadznya kelama-lama gitu ya. Ya dengerin aja, simak aja. Pokoknya tidur nggak pak, tidur nggak pak. Tapi yang penting mah dengerin, simak. Karena bu, nih bu ya rahasianya, khutbah itu ada saat khotib duduk, makanya khutbatain, khutbah kedua. Ketika khotib duduk, hajat apapun Allah kabulkan. Ini kan habis sudah kan gini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima ayati wal hakim, dan terus menduduk kan. Nah, ketika duduk doa, minta apa tuh? Ya Allah sehatkan hamba, panjangkan umur hamba. Ya Allah berikan hamba rezeki bisa haji, bisa umroh setiap bulan ya Allah. Ya Allah bisa bersedekah 1 juta sehari. Pokoknya apa aja minta sama Allah, saat itu mustajab. Ya ketika khotib sedang, itulah kalau kita tidur ngobrol boro-boro doa kan, paling-paling udah selesai, ada tuh bu. Emang enak banget tidur ketika dengar khutbah. Waktu itu saya pernah ngalamin tidak ada jadwal khutbah. Saya dengar jadi mustami ke pendengar. Alhamdulillah bu. Ya, ada yang negor, Ustadz udah komat, astagfirullahaladzim. Saking nikmatnya itu tidur ketika khotib sedang khutbah. Oh. Tapi duduk yang benar ya. Lebih baik daripada ngobrol. Iya. Ya, itu saking nikmatnya angin sampai AC lagi, masih itu kayak AC bin AC. Kan nikmat banget tidur kan. Khotibnya selalu lagi bacanya, dibaca lagi kayak bukan ceramah. Jadi kan begitu aja. Ya bu ya, saya ingatkan ya, kalau ibu sholat Idul Adha, ini terutama jamaah di sini, jangan sampai ngobrol. Kalau bisa diingetin sebelum sholat, diingetinnya, bu, tolong jangan ada yang ngobrol. Kita sedang sholat Idul Adha, beda dengan dengerin ceramah. Kalau dengerin ceramah sih bodoh amat dah. Ini sedang bagian dari rukun sholat, ya khutbah adalah bagian dari sholat, tidak terpisahkan. Tuh udah selesai, baru yang ini yang ibadah yang terhebat adalah kurban. Mudah-mudahan. Oh, gimana? Ya. Itu misalnya banyak tuh kalau udah salah jadi nggak dengerin khutbah itu. Nah, itu yang terjadi. Iya. Iya, dosa dia. Dosa. Lebih baik malah jangan ke masjid kalau begitu. Perintah Rasulullah SAW bahkan wanita-wanita haid menghadiri khutbah, bukan dari sholat kan, menghadiri khutbah. Lebih baik ibu jangan ke masjid daripada ke masjid bawa dosa. Apa bentuknya? Yaitu ketika khutbah lagi habis sholat langsung bubar. Saya pernah bu, sampai saya khutbah waktu itu di mana tuh, bahwa ibu-ibu maaf ini khutbah Idul Adha, lagi khutbah tuh, jangan ada yang bubar. Ibu berdosa semuanya. Untuk apa ke masjid kalau ibu bubar selesai sholat? Pernah saya saking keselnya, hampir separuh ibu-ibu pada bubar. Karena waktu itu memang kelihatan, saya lihat Masya Allah itu, bubar ibu. Makanya ini jadi peringatan kepada pengurus DKM, mohon disampaikan untuk ibu-ibu yang tidak biasa sholat Jumat, mohon jangan bubar kecuali selesai acara khutbah. Lebih baik tidak datang ke masjid karena bisa jadi ibu berdosa. Apa dosanya? Yaitu belum selesai khutbah udah bubar duluan. Belangsung ya. Ya itu kan. Malah wanita haid kata Nabi, yuk saksikan seluruh wanita muslim untuk apa kata Rasulullah? Untuk menghadiri khutbah, bukan sholat kan? Kalau sholat kan nggak boleh. Khutbah. Saya wanita haid pun disuruh mendengar khutbah, apalagi bukan haid. Udah sholat tuh khutbah ya bu ya. Ya nggak lama, paling lama juga setengah jam. Sekarang otip udah pada tahu. Pernah, ya bu ya, tuh khutbah. Nah, yang kedua kurban. Semuanya kurban ya bu ya, jangan sampai tidak. Ibadah terbaik, sedekah terbaik Idul Adha adalah kurban. Contoh begini ya, saya jelasin aja dah. Kurban itu asalnya koruba, dekat. Ditambah alif dan nun, kurbanun. Artinya orang yang kurban, dia makin mendekatkan diri kepada Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan hidayah, petunjuk Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan kasih sayang Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan pertolongan Allah.
dekat dengan Allah, dekat dengan ridhonya Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan berkahnya Allah. Nabi Ibrahim, Bu, setiap tahun kurbannya 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. 1000 dikali 3 juta, misal 3 miliar. Apa? Onta 50 juta dikali 300 berapa, Bu? Saking dermawannya Nabi Ibrahim, saking kaya dan dermawan. Ada orang kaya dermawan sebegitu. Saya belum pernah dengar 1000 ekor kambing, 300 onta, belum pernah. Paling 1 ekor sapi. Waktu itu pun divideoin. Orang-orang pada tahu semua. Saya presiden nih, saya ini wakil presiden nih kambing sapi nih. Padahal cuma 1. Coba Nabi Ibrahim 300 ekor onta. Onta itu, Bu, harganya 50 jutaan. Kambing 1000. Allahu Akbar. 1 orang, Bu. Kita, ya Allah, kalau handphone bisa beli. Harganya berapa handphone? Ayo berapa? 2 juta paling murah. Kadang 3 juta ya. Beli apa? Laptop, tablet berapa? Beli motor, pada pakai motor. Motor berapa harganya? Mampu. Beli apa lagi? Beli rice cooker, beli macam-macam. Beli TV. Mampu, korban. Nanti dulu dah Ustadz, buat inilah, buat kondangan. Nah, ini Bu, ini rahasianya Bu. Bu pengen kaya nggak? Pengen nggak? Apa kata Nabi? Intala rizqo bisodako. Cari rezeki dengan sedekah. Kalau kamu takut miskin, sedekah. Kalau takut melarat, sedekah. Ingin bisa baca Quran, belajar Al-Quran. Ingin kaya, belajar kaya. Bagaimana bisa belajar kaya? Sedekah, infak, sedekah, dan kurban. Itu orang pernah nggak Bu? Gara-gara kurban jatuh miskin, pernah dengar nggak? Gara-gara dia kurban, gua mau kapok kurban nggak mau dah. Kenapa? Gua melarat hidup gua. Nggak ada. Justru apa? Apa kata Nabi? 3 kali. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Hartamu bertambah, bertambah, bertambah. Ibu pengen gampang kurban, pengen duitnya dikit, gampang Bu. Kurbannya tanggal 13 bulan Zulhijjah. Karena harga kambing murah. Kalau tanggal 10 bisa 4 juta. Harga kambing tanggal 13 paling 2 juta. Enggak apa-apa. Yang penting kurban daripada enggak sama sekali kan? Ya, yang penting kurban. Nih misalnya misalnya kita saking nggak punya duitnya, tanggal 13 Bu, coba cari kambing di mana-mana, tanggal 13 pasti murah. Kenapa? Tukang kambing ngomong, gua mah nggak apa-apa dah, yang penting gua jual dah, gua jual aja. Yang penting pulang kampung, pulang modal nggak apa-apa dah. Itu murah Bu, coba dah. Harga yang 3 juta cuma 1,5 juta kadang, bisa 2 juta, ya kan? Gitu, ya kan mampu lah. Ya cuma masalah Ustadz, yang ngurus siapa, yang motong siapa, itu urusan belakangan dah. Yang penting beli kambingnya dulu, ibu urus, cari yang tukang. Saya banyak, kalau saya dekat saya rumah ada tuh, ada yang bisa motong kambing, ada yang bisa ini ya. Insya saking dermawannya tuh setiap tahun tuh ya seorang yang dermawan haji, dia sampai transfer, Ustadz tolong ya, ini saya untuk kurban santri Kolbun Salim. Alhamdulillah Kolbun Salim santri bisa makan daging kambing. Alhamdulillah, ada juga yang korban ya setiap tahun. Itu udah ngasih uang transfer untuk kurban setiap tahun. Alhamdulillah, itu namanya kaya dermawan. Semakin dermawan semakin kaya. Gitu caranya Bu ya. Insya maka semuanya jamaah Majelis Taklim Al-Quran semuanya berkurban. Kurban dengan kambing, sapi, onta. Jangan sampai korban. Nah, kemudian apalagi ibadah terbaik adalah haji. Ibadah haji, makanya Zulhijjah. Jul memiliki, hijjah haji. Jadi ibadah dilakukan di bulan haji, wabil khusus ibadah haji. Ibadah haji hanya bulan Zulhijjah aja, bulan lain nggak bisa. Nggak sah melaksanakan ibadah haji bulan Ramadan, bulan Syawal, selain bulan Safar nggak sah. Harus di bulan haji. Kemarin terakhir gelombang kedua ya Pak Camat Sawangan dengan istri dan anaknya. Alhamdulillah saya melepas jam 4 ya. Assalamualaikum, saya setengah 4 tuh sampai di rumahnya, kaget. Bagus Ustadz, bangunin, masih tidur katanya. Waduh, saking kesensem kali ya. Ya nggak apa-apa lah. Jam 4 saya melepas haji itu ya, 3 orang kan. Beliau Camat Sawangan, Anwar Nasin dengan istrinya dan anaknya. Alhamdulillah. 3 orang berangkat, Masya Allah. Dengan kalau melepas si bajat itu kita ingat, waduh waktu dilepas dulu.
Waduh, merinding itu azannya, azan melepas orang haji itu nggak terasa tuh air mata berkecucuran. Masya Allah. Apalagi udah kalimat labbaik Allahumma labbaik, udah dah. Indah banget ya dah. Mudah-mudahan semuanya bisa haji ya Bu ya. Kenapa? Haji orang Islam kalau nggak punya niat haji, apa kata Rasulullah? In yamut Yahudian au Nasrun, silakan mati dalam keadaan Yahudi Nasrani. Tuh. Nah saya tanya, ibu udah niat belum? Udah nyetor belum? Belum niat namanya. Coba belajar ilmu fikih Sapinah ya. Apa itu maksud niat? An-niyatu huwa qasdul fi'li muqtarinan dipilihi. Qasdul ya, bermaksud sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Bukti niat nyetor, bukti nyetor nabung. Ibu nabung sehari 10.000, insya Allah 10 tahun 25 juta. Insya Allah kita nyetor. Berangkatnya kapan enggak? Itu urusan Allah. Yang penting nyetor aja dulu. Kalau udah nyetor, berangkat atau tidak hanya Allah yang menentukan. Ya kan? Kan bisa jadi dia udah nyetor, Allah wafatkan, nanti di akhirat dia sudah menunaikan kewajiban sebagai muslim ibadah haji. Itu maksudnya. Kan bisa dialihkan ke anaknya. Namanya waris ya. Kan ada kan haji termuda tahun ini umur berapa tuh? Anak masih baru SMP. Karena orang tuanya meninggal, dia gantiin. Boleh kan? Boleh. Kan boleh Bu. Gitu. Itulah pentingnya haji. Haji itu Bu merangkum semua ibadah. Ada ibadah yang titik tekannya kepada hati. Ibadah zikir, ibadah doa diam-diam. Nah ini saya nih amalin ya Bu ya. Setiap ibu keluar rumah, doain minimal 10 orang. Coba nanti lihat apa yang terjadi pada diri kita. Nih, baca doa keluar rumah apa Bu? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa. Lihat orang misalnya suami istri, ya Allah jadikan keluarga yang sakinah, suami istri solehah. Allah bahagiakan kita. Ketemu ibu-ibu, ya Allah jadikan ibu itu ibu yang solehah. Ketemu tadi ustazah Manuna, semoga sehat walafiat berkah dunia akhirat. Ketemu anak kecil, semua jadi anak yang soleh. Ketemu janda, semoga dia jadi istri saya. Nggak, jangan. Itu bahaya tuh kalau doa gitu, bahaya. Maksudnya doakan setiap keluar rumah minimal 10 orang. 10 orang minimal. Apa yang terjadi? Coba lihat nanti dah. Nanti doain orang, kata malaikat, kamu duluan yang dapat doa itu. Jadi kita ketika mendoakan itu, Allah berikan doa itu untuk kita duluan, baru orang itu. Itu rahasianya Bu. Misalnya ya Allah jadikan saya pengen punya mobil Pajero, pengen punya mobil Land Cruiser, pengen punya mobil, boleh. Iya kan, orang lagi bawa mobil. Saya pernah ngeliat mobil Bu yang harganya 10 miliar, namanya Lamborghini, 10 miliar, Masya Allah. Kalau macet mah sama baik. Iya, itu mobil Masya Allah, Lamborghini namanya. Ya doa aja dah, ya Allah mudah-mudahan bisa naik mobil ini ya Allah. Doain aja doa. Kan doa boleh kan? Mimpi lu doa. Doakan, nanti Allah berikan. Kapannya? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, mungkin nanti naik Lamborghini ketika melewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Nah itu ya, ibadah qalbiyah namanya. Ibadah hati, doain orang, zikir diam-diam. Yang kedua, ibadah lisan. Apa ibadah lisan? Baca Al-Quran, sholawat. Yang ketiga, ibadah fisik, puasa, sholat. Yang keempat, ibadah harta, zakat, infak, sodakoh, wakaf, kurban. Itu ibadah harta. Haji merangkum semuanya, ya kan? Ada hati, ada fisik, ada harta, ada semuanya ada. Itulah hebatnya ibadah haji. Ya Bu, insya Allah walillahi ala nasi hijul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, makanya nanti tulisannya saya baca ya, haji mabrur. Nanti saya kirimkan ke grup apa itu haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang bisa mendidiknya menjadi soleh ritual dan soleh sosial. Tuh, insya Allah mudah-mudahan kita bisa haji. Nggak bisa kita, anak kita, karena kita udah nyetor buat anak kita nggak bisa cucu kita, insya Allah. Yang penting nyetor dulu. Mau berangkat kapanpun Allah yang menentukan. Nah contoh sederhana, saya 3 kali haji gagal. Haji yang pertama yaitu Kosasih tahun 2003 lah. Setahun saya mendampingi Ustadz Arifin. Lalu ada jamaah datang di Masjid Al-Abrug Taqwa di Depok.
di Mampang Indah Depok. Lalu beliau mengatakan, Saifullah ke sini nanti ke rumah ya ke rumah. Insya Allah tahun ini antum berangkat haji 2003 tuh. Alhamdulillah. Siapa? Ini orang yang berangkatkan. Alhamdulillah. Sebulan 2 bulan nggak dihubungi. Waktu itu nggak ada zaman WA, zaman SMS sama telepon. Lalu saya telepon langsung. Saya penasaran kok udah mau jamaah haji, udah bulan Zulhijjah kok belum ditelepon. Saya telepon, Pak maaf Pak, waktu itu kan kita ketemu sama Ustaz Arifin. Kok saya nggak ada laporan, saya nggak berangkat atau enggak? Maaf Ustaz, saya lupa dong ngabarin antum katanya. Ternyata travel saya dicoret sama Departemen Agama. Ya, dilikuidasi istilahnya. Nggak boleh bisa, jangankan antum, semua jamaah saya nggak ada yang berangkat. Ya udah, dicoret karena ada masalah. Ya udah, bukan rezeki. Tahun yang kedua 2010, waktu itu di Sentul, haji ke Sentul. Ustaz Arifin tausiah subuh. Saya terlambat tuh, karena memang ya terlambat lah, karena jauh kan dari Parung ke Sentul. Sholat subuhnya di masjid di pinggir tol. Kemudian ketika subuh mengatakan, insya Allah tahun ini yang berangkat ada 5 orang. Imam Masjid Az-Zikro, kemudian muazin, siapa lagi tuh, ada pengurus Az-Zikro. 1 orang lagi siapa ya? Saya nongol tuh, wah itu tuh orang Parung tuh. Saifullah, antum berangkat tahun ini. Bener apa? Berangkat apa? Haji. Masya Allah, alhamdulillah, seneng banget tuh. 2010 berangkat. Nah, bikin paspor semuanya udah bikin, manasik semuanya. Seminggu sebelum berangkat ditelepon, Ustadz maaf Afwan, kenapa? Sarifin, antum tidak jadi berangkat, semuanya nggak jadi berangkat. Kenapa? Itu yang berangkatin ditangkap KPK. Alhamdulillah nggak jadi. Kalau seandainya jadi biasa, aduh, ini kepala daerah, saya nggak sebutin nama kepala daerahnya ya. Pokoknya kepala daerah yang dia jadi ditangkap KPK karena dia senengnya dikasih uang untuk orang berangkat haji 5 orang. Ya udah nggak jadi, ya udah. Begitu saya pulang kepada istri, ini kayaknya kita harus berangkat sendiri, harus modal sendiri dah. Bismillah, minta amalan sama Ustaz Arifin. Ustaz, saya pengen amalan supaya bisa berangkat haji. Gini aja, antum kalau istighfar berapa kali? Ya paling 3 kali. Wah itu masalahnya. Coba amalkan istighfar 5.000 kali. Dengan niat Allah mudahkan rezeki, lancar bisa setor ibadah haji. Alhamdulillah nggak sampai berapa tahun, hanya 2 tahun terkumpul 50 juta. Pokoknya dari mana aja rezeki. 5.000 kali sehari Bu istighfar. Istighfar 5.000 sekali sehari. Allah mudahkan tuh jadwal dakwah ke Natuna, ke Batam, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Bengkulu, ke Jambi. Makan setiap bulan Jambi utang saya. Nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya 50 juta dalam jangka 2 tahun menurut saya itu udah gede banget. Kita nyetor 50 juta untuk 2 orang, saya dan istri. Yang pertama dan terakhir sekarang. Ya istri saya ya. Nah, akhirnya gagal lagi. Apa namanya? Corona, Covid. Ya. 2 kali gagal tuh kan, 3 kali gagal lagi. Alhamdulillah baru tahun 2023 ya. Ya 23 baru berangkat. Alhamdulillah. Itulah karunia Allah. Nah apa? Pakai gini Bu. Kalau kita husnuzon kepada Allah, apa sih dibalik ini? Kok kenapa saya gagal terus haji? Apa dibalik itu? Ternyata ada rahasianya. Pertama, haji tahun 2003 itu namanya Haji Akbar. Karena wukufnya hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mendapati Haji Akbar, pahalanya sama dengan 80 kali ibadah haji. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua hikmahnya, Allah takdirkan. Saya kan bukan orang travel, bukan orang KBIH. Allah takdirkan, Ustadz bisa nggak khutbah Arafah? Waduh, khutbah Arafah ya. Yadah, Bismillah. Saya kan pernah kan orang haji pertama kali. Khutbah Arafah, alhamdulillah ditunjuk oleh Kementerian Agama, pembimbing kloter untuk khutbah Arafah. Alhamdulillah. Kemudian kan pasti kan dapat amplop bisa ya kan? Seperti habis selama kan dapat amplop nih. Lalu itu ngomong gini, Ustadz mau amplop atau mau kamar? Langsung spontan, saya mau kamar. Kok mau kamar? Ya iya dong, berdua sama istri misah mulu sama kamar kan. Dia sama perempuan-perempuan, laki-laki. Iya kan kangen juga kita kan, masih muda kan, maunya kamar. Dikasih kamar VIP dekat Masjidil Haram. Masya Allah. Itu kalau per malamnya itu berapa itu Mak? Kamar hotel terbaik ya. Dari Kementerian Agama, hadiah khutbah Arafah. Alhamdulillah, kayak pengantin baru Bu. Alhamdulillah. Itulah hadiahnya diantaranya. Kemudian spontanitas tuh, ada saksinya kan. Ibu-ibu pengen doanya mustajab, saya lagi bangun pesantren nih. Ayo kita berlomba-lomba. Selesai khutbah Arafah kan
ada yang ngasih dolar, ada yang ngasih real, ada yang ngasih rupiah. Akhirnya untuk lantai kedua. Itu yang lantai kedua tuh diantaranya dari jamaah haji ketika itu. Ada saksinya ibu ya kan? Pada berinfak kan, rame-rame itu. Infak tuh. Ya ada yang rupiah, ada yang dolar, ada yang real. Itu semuanya untuk bangunan pesantren tuh, Bu. Alhamdulillah. Nah itu diantara artinya begini, yang penting niat yang kuat. Jadi ibu amalkan tuh kalau pengen haji, istighfar 5.000 kali. Insya Allah nanti ada jalan keluar. Rezeki dari mana kek? Kan ada haji kosasi, ongkos, ada haji abidin atas biaya, ada haji mansur halaman digusur, ada haji sulam berangkat haji karena jualan bubur, ada tukang daun tuh, daun pisang Bu, berangkat haji. Kenapa dia bisa daun pisang, jual daun pisang berangkat haji? Dia jual daun pisang dan kebun-kebunnya dijual, kebun-kebunnya dijual. Ada juga tukang nasi uduk berangkat haji Bu, gara-gara ditabrak oleh orang kaya, ditabrak mobil. Orang kaya itu dermawan, lalu dia bawa ke rumah sakit. Dia mohon maaf Mak Haji, Bu Haji mohon maaf, maaf Pak saya belum haji. Ya udah, karena saya nabrak ibu, insya Allah tahun depan ibu haji. Jadi kalau jamaah Al-Qahar pengen haji tahun ini, silakan lihat ada jalanan tuh, gede jalan tuh, ibu di depan Bu, nyari mobil Bu, insya Allah ditabrak ibu, insya Allah haji enggak, yang ada mati. Paling saya disalahin Ustaz, gara-gara Ustaz nih Ustaz, saya ditabrak mobil, bukan haji Ustaz tapi mati. Bercanda Bu ya, supaya jangan tegang. Yang penting niatku ya kuat, insya Allah Allah berikan jalan ya Bu. Bahkan ada tukang ojek bisa berangkatkan keluarganya 9 orang umroh. Bagaimana caranya? Nah insya Allah ibu datang hari Kamis di Kolbun Salim, tukang ojek. Ada ibu-ibu rumah tangga, dia punya cucu 2, bisa punya penghasilan 20 juta sebulan, bisa punya motor 2 sekarang, alhamdulillah cucu. Kemudian ada lagi anak muda umur 20 tahun bingung bapaknya, saya pengen nikah, saya nggak punya duit. Tenang aja Pak, tenang Bu, mobil ada, acara pernikahan saya tanggung semua, di gedung. Ternyata penghasilannya udah 5 miliar, penghasilannya sebulannya 20 juta, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Datang hari Kamis di Kolbun Salim, setiap Kamis, bahkan setiap Kamis Bu, seminggu sekali ba'da zuhur sampai asar. Nah ya boleh kita umumkan kan, supaya apa? Jangan lagi terjebak orang banyak pinjol, pinjaman online. Orang yang terjebak oleh bank keliling, hidupnya melarat karena riba. Nah bagaimana caranya? Insya Allah setiap Kamis di Kolbun Salim saya umumkan tuh, gede banget tuh. Setiap Kamis saya undang, siapapun boleh datang, profesi apapun boleh datang. Kayak ngaji kan, kita ngaji nih, amalin ilmunya boleh nggak? Nggak diamalin boleh nggak? Ya terserah. Ya kan saya ngajak ke surga, saya ngasih bahagia, ngajak jadi orang masuk surga, ngajak orang bahagia, mudah urusan, rezeki lancar, hutang lunas. Mau nggak? Nah datang hari Kamis, setiap Kamis di Kolbun Salim jam 1 sampai asar. Jadi ba'da zuhur sampai asar hari Kamis, setiap Kamis seminggu sekali di pesantren Kolbun Salim. Mudah-mudahan bisa hadir. Demikian ya, setiap Kamis. Ya udah ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktu jam 8, kita doa, kita mohon kepada Allah semoga rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah bisa kita amalkan. Wabil khusus puasa sunnah, kurban, sholat Idul Adha, apalagi Allah takdirkan semua kita menjadi tamu Allah, bisa menunaikan ibadah haji. Berikutnya ibadah umroh, bahkan nikmatnya umroh bersama keluarga kita. Kita pegangan tangan anak cucu kita 9 orang, misalnya 10 orang, semua keluarga kita umroh bersama. Nah itu dilakukan oleh tukang ojek, bisa umroh bersama keluarganya, bukan hasil korupsi, bukan hasil riba, bukan hasil menipu, tapi hasil usaha yang halal. Bi barokati wa koromati wal mujadi suratul fatih.